Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Pemirsa yang dirahmati Allah, Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir, kian melembut cerdas dewasakan hati nurani, berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja, upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan, mengaktualisasi, menginovasi nilai-nilai luhur Pancasila tentu dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ketika kita berbicara syariat, maka ada yang disalahpahami, ada yang disalah mengerti, dan ada yang memang berusaha untuk mencaci maki. Tentu saja, kalau kita berfondasi pada keimanan, maka tidak ada kitab suci agama apapun yang kita benci. Tidak ada kitab suci agama apapun yang kita musuhi. Karena kita orang-orang dewasa yang senantiasa berupaya lemah lembut dalam setiap sikap, perilaku, tutur kata, dan karyanya, maka menjadi niscaya menghormati seluruh keimanan anak manusia. Kali ini kami tergugah dengan salah satu podcast dari seorang guru besar, dan beliau adalah guru kami juga di Kota Malang. Kami tidak menyebutkan namanya karena kami sangat hormat. Apa yang dituturkan beliau? Beliau mengatakan bahwa kalau saja sekedar agama yang dipahami, maksudnya agama Islam, maka ya hanya ritual ibadah, fikih, dan seterusnya. Jadi seolah-olah beliau juga sama dengan sejumlah pakar, ya, apalagi masyarakat umum, menganggap bahwa syariat itu hanya mengatur tentang agama. Nah, apa sih agama itu? Ya, kami jujur tidak sepakat dengan Islam sebagai agama. Karena kalau Islam sebagai agama dalam terminologi antropologi sosial atau budaya dari Klughun, Profesor Klughun, maka agama itu masuk pada budaya. Agama merupakan hasil rekayasa, daya cipta, karya anak manusia. Sedangkan adinul Islam itu bukan karya anak manusia, tetapi merupakan tuntunan wahyu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada malaikat Jibril dan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara langsung. Namun di dalam pelaksanaan syariat yang menata dohir ini, maka budaya atau adat ada di dalamnya. Jadi sholat tidak harus persis busananya seperti busana Rasulullah Muhammad SAW yang gamis ataupun berjubah, warna dominannya putih, sesekali memakai hitam, hijau, ataupun merah bergaris, selesai.
Yang batik seperti kami, masyarakat Jawa, masyarakat Nusantara, tidak ada. Nah, dari sini maka apa yang kita pakai, songkok yang kami pakai, itu bagian dari budaya. Dan ketika kita menegakkan sholat, tidak ada satupun yang melarangnya. Karena tuntunan utama dari syariat dan sunat itu adalah untuk menutup aurat. Bahkan kalau laki-laki lebih menutupnya. Karena aurat laki-laki itu hanya sampai atas pusar sedikit dan di bawah lutut. Jadi kalau kita semuanya serba pas-pasan seperti yang diteladankan Rasulullah, maka ya umat Islam cukuplah lelakinya itu beribadah dengan satu kain. Tetapi itu adalah di masa ketika sulit untuk mendapatkan kain. Karena itulah pemirsa dirahmati oleh Allah, mengaktualisasi, menginovasi tradisi budaya yang bertalian dengan syariat itu adalah niscaya. Dan kembali kepada yang dikatakan oleh sang guru besar tadi, bahwa kalau kita hanya berdasarkan pemikiran agama, maka tidak akan diciptakan teknologi dan seterusnya. Ingat ya, di dalam syariat Islam itu ya, yang perlu kita sampaikan yakni adalah fondasi. Jadi syariat itu meletakkan fondasi, kerangka berpikir umat manusia, bukan hanya orang Islam saja, tapi umat manusia. Ya, seperti yang difirmankan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 184. Ya. Jadi Al-Quran itu diperuntukkan bagi seluruh manusia. Nah, lebih dari itu, di dalam Al-Quran itu diinformasikan kepada kita, siapa yang diberikan hikmah, maka dia mendapatkan kebaikan yang tiada tara, mendapatkan kebajikan tiada tara, mendapatkan keistimewaan yang tiada tara. Surah Al-Baqarah 269. Nah, hikmat merupakan kepiawaian manusia yang tiada tara. Itu bisa ilmu atau rumpun ilmu-ilmu sosial ataupun humaniora, rumpun ilmu-ilmu eksakta, rumpun dari teknologi. Dengan cara berpikir hikmatologi seperti ini, maka sebenarnya kita tidak akan pernah mereduksi syariat. Karena syariat seringkali disalahpahami sama dengan fikih. Fikih itu terus tumbuh kembang. Seperti insya Allah hadisnya Imam Baihaqi, di mana Rasulullah memberikan satu rekomendasi bahwa keajaiban dari ayat-ayat Al-Quran itu sungguh tiada tara. Ini yang disampaikan dalam surah Al-Baqarah 269 tadi. Jadi ketika dikaji hari ini, maka esok dikaji, boleh jadi temuannya berbeda. Tetapi peningkatan, pengayaan dari pemahaman yang lebih mentakjubkan. Salah satu contoh ya, di masa 1990-an ke bawah, jumlah ruas tulang itu tidak sampai 360. Hanya 200 lebih menurut anatomi kedokteran modern. Tetapi Rasulullah Muhammad SAW menginformasikan kepada kita jumlah ruas tulang ada 360. Karena kerangka batok
kepala manusia itu dihitung oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di era 90 atau tahun 90 ke atas dapat diterima di dalam dunia kedokteran modern. Kita tidak perlu berdecak kagum ya pada dunia kedokteran, kemudian kita inilah Al-Quran benar, inilah sunnah benar. Tidak. Tanpa temuan anatomi, tanpa temuan kedokteran modern, niscaya kita imani bahwa Al-Quran dan sabda Rasulullah Muhammad SAW yang rajih, yang sahih, itu pasti benar. Dengan cara ini maka mari kita sudahi menyamakan syariat dengan fikih. Jadi kalau fikih itu ada fikih siasah. Yang pertama ya, ada fikih toharoh. Kemudian ada fikih sholat, ada fikih puasa, ada fikih zakat, ada fikih haji, dan seterusnya. Dan kami mencoba merenda sekali lagi tulisan kami yang cukup lama ya. Artinya cukup lama, kita gurat mulai era 1987-an ya, tetapi ini belum sampai ya. Artinya tulisan kami ini yang relatif sudah kepala 2000. Hikmatologi kehidupan dari kedokteran Nabi hingga ideologi politik kebangsaan, atau yang terbaru hingga filsafat dan ideologi politik. Ini kami kumpulkan tulisan kami ini dan di layout dengan bagus oleh Ananda Tito Bagus Nugroho menjadi 13 jilid. Masing-masing jilid kurang lebih sekitar 350 sampai 370 halaman. Kenapa kami tulis menjadi tema hikmatologi kehidupan? Supaya kita kian hari semakin tersadar bahwa syariat itu sampai kiamat ketika dikaji terus akan menemukan hikmat. Dan niscaya kita tinggalkan bahwa urusan agama hanya mengurusi akhirat, kemudian syariat hanya mengurusi akhirat, tidak. Sekali lagi tidak. Tetapi syariat telah meletakkan dasar-dasar untuk dunia kita pahami, berhikmat kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Rahayu. Praktek biologi dan bersyariah, agama ada kesamaan.